Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa, saya dari kelas 7D. Saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Impian yang Sirna. Sudah lebih 1,5 tahun ia merasa kesepian. Setiap malam menjemputnya. Kesunyian dan keheningan hanya itu yang ia rasakan. Apalagi bila hujan turun, lengkaplah kesendiriannya. Paling-paling ia menonton sinetron atau malahan pergi menuju ke peraduan. Suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Suaminya lah satu-satu teman bercanda, ngobrol, curhat, dan lebih dari itu, tempat memberikan kehangatan saat peraduan. Sayang, suaminya tidak memberikan keturunan, padahal perkawinan sudah lebih dari 7 tahun. Tapi ia tidak hamil juga. Ia pun pernah periksa kepada dokter ahli kandungan secara diam-diam. Hasilnya, ia dinyatakan sehat. Orang tuanya sudah kembali ke Wonogiri untuk menikmati masa tuanya. Bisnis jualan baju telah diserahkan kepadanya. Ia ditemani Gina sebagai asisten rumah tangga dan merangkap bantuan jualan baju, dan Pardi, sopir pribadinya. Kini usianya memasuki 33 tahun. Ia bermaksud untuk mencari pendamping. Ia masih mendambakan kasih sayang dan kehangatan laki-laki. Dengan pendamping itu, ia berharap dapat menjadi ibu yang sebenarnya, melahirkan anak dari rahimnya. Beruntung, ia ikut grup WA Wong Wonogiri. Anggotanya lumayan banyak, terutama orang-orang dewasa yang berasal dari kota tersebut. Dari WA itulah ia bersua kembali dengan Parjo, cinta pertamanya. Dia telah menjadi duda ditinggal mati istrinya saat melahirkan anak pertamanya. Obrolan dengan beralih dari chat di grup ke Japri. Suatu ketika ia menerima chat darinya. Endang, bagaimana kalau cinta kita terdahulu kita sambung lagi? Endang menjawab, maksud Mas Parjo kita menikah? Lah iya, tapi aku sudah bawa anak 1. Apakah Endang mau? Endang menjawab, yo ora popo toh. Malahan aku senang untuk teman bermain. Aku dapat merasakan menjadi seorang ibu. Terus kita kumpul. Apakah Endang mau tinggal di Wonogiri? Ya, aku manut Mas Parjo. Istri kan mesti nurut sama suami. Jantungnya berdetak, hatinya mekar, bagai bunga yang sedang memamerkan keindahannya. Benang-benang cinta yang pernah disulam akan dirajut kembali. Hidup bersamanya di tanah kelahirannya bukan lagi mimpi indah di siang hari. Ia menerawang saat-saat indah bersamanya. Waktu itu, ia kelas 1 dan dia kelas 2 SMA di desanya. Dia orangnya romantis, pandai bergaul, dan lebih dari itu dia memang pandai di sekolah. Ada 2 gadis yang menaksirnya, Tini dan Parni, tapi dia lebih memilihku. Katanya wajahku mirip Widyawati, bintang film favoritnya. Cukup banyak kenangan indah bersamanya. Satu kenangan yang tidak terlupakan hingga kini. Ciuman pertama dengannya di Waduk Gajah Mungkar. Dia menggenggam tanganku dengan erat, menyusuri jalanan setapak di bawah rimbunan pohon yang berada di pinggir waduk. Dia menghentikan langkahnya di bawah pohon mahoni, menatapku dengan tajam. Endang, apakah mencintaimu? Endang, aku mencintaimu. Apakah engkau mau jadi istriku? Kata itu yang selalu kutunggu selama hampir 1 tahun pacaran dengannya. Aku juga cinta kamu, Mas Parjo. Endang, engkau belum menjawab pertanyaanku. Maukah engkau jadi istriku? Endang menjawab, tentu saja aku mau. Aku sangat bahagia kalau jadi istri Mas Parjo.
Dia mencium keningku dengan lembut dan perlahan mencium bibirku. Mataku terpejam, badanku gemetar bagai kena strum 3 watt. Jantungku berdetak dengan kerasnya. Aku bagai terbang ke angkasa. Hampir saja aku jatuh kalau tidak dia memegang badanku. Ciuman pertama menjadi kenangan yang tidak akan hilang tertelan waktu. Namun hubungan dengan terputus karena ia terpaksa mengikuti kepindahan orang tuanya yang mengadu nasib di Jakarta. Ia tidak berani melawan kehendakan orang tuanya. Ia pun pasrah ketika takdir menentukan dia bukan jodohnya. Namun dalam perjalanan hidupnya ketika ia sudah jadi janda dengan usia yang sudah tidak muda lagi, mimpi kebahagiaan tumbuh kembali. Doanya untuk memperoleh teman hidup dikabulkannya. Bahkan olehnya ia diberi jodoh mantan kekasihnya. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Pengasih, tidak seperti biasanya. Sebelum menuju ke peraduan, ia ingin melihat malam yang biasanya dibencinya. Kali ini terasa lain. Bulan didampingi bintang-bintang kecil yang jumlahnya tak terhitung, memancarkan sinar lembut. Ia merasa mereka memberi senyuman kepadanya juga. Ia juga pun merasa binatang malam bernyanyi untuknya. Suara burung hantu, kodok, jangkrik, dan binatang malam lainnya terasa merdu di telinganya. 1 bulan menjelang hari pernikahan, hampir setiap minggu ia berbelanja sebagai keperluan untuk dirinya, untuknya, dan juga untuk keperluan keluarga yang akan dibangunnya. 3 minggu sebelum acara perkawinan,